Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Poppy Husnaini SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 25301366. Saya akan melaksanakan ujian kinerja pada Selasa 26 Agustus 2025 di MTS Muhammadiyah Suranti, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi membedakan dan mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam teks laporan hasil observasi. Atas perhatian dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak ibu? Baik. Apakah sudah makan? Sudah. Meskipun siang, tetap semangat ya nak? Ya. Oke, untuk itu ketua pimpin doa. Yuk, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baca surah Al-Ikhlas. Dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengarkan semuanya. Ibu akan mengambil absen. Aldif Duansa Anugrah, Alif Hidayatullah, Aura, Citra Adila Herianto. Sekarang kita untuk membangkitkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Kita ambil saja lagu wajib Indonesia Raya. Semuanya anak ibu silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih kita ucapkan pada Raisya. Semua anak ibu silahkan duduk di bangkunya lagi. Oke, sebelum masuk pada materi kita, ibu mau pertanyakan sama siswa ibu terlebih dahulu. Apakah anak ibu pernah melihat suatu peristiwa? Pernah? Peristiwa apa kira-kira yang pernah terlihat? Banjir. Oke, jadi peristiwa di sini kita bayangkan dulu seperti apa peristiwa banjir itu dan bagaimana solusinya. Ya, nanti kita kaitkan dalam materi kita ini. Yang pertama yang akan ibu sampaikan pada siswa ibu yaitunya sebelum masuk pada tujuan materi kita pelajaran kita ini, ibu terlebih dahulu menayangkan sebuah video. Ya, yang mana kerja kalian di video ini menentukan nanti apa sih yang terlihat di dalam video itu. Plastik menjadi salah satu masalah lingkungan di setiap negara. Produksi plastik telah meningkat tajam sejak tahun 1950-an.
Kita bisa lihat bagaimana meningkatnya penggunaan plastik di sekitar kita. Subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan pengalaman kalian. Oke, semuanya anak ibu, tadi sudah menonton video yang sudah ibu tayangkan. Oke, untuk itu ibu mau bertanya, kira-kira apa yang terlihat sama kalian di video itu? Sampah. Selain sampah, ada lagi tidak? Pabrik. Oke, bagus ya nak. Jadi pertanyaan yang akan ibu tanyakan adalah, apa sih pesan yang ada terkandung di dalam video tersebut? Iya, lanjut nak. Oke, kasih A plus buat temannya. Ya, tentunya kalau buang sampah sembarangan akan terjadi bencana. Contohnya, kalau di dalam selokan kita itu ada sampah, itu pasti nanti air yang lewat dari selokan itu pasti tersumbat, akan mengakibatkan masih semangat? Oke, untuk semangatnya ice breaking dulu. Tepuk semangat. Materi yang akan kita bahas di sini mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi dalam laporan hasil observasi. Tujuan yang pertama, siswa menjelaskan pengertian paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri paragraf deskripsi dan eksposisi dalam sebuah laporan hasil observasi. Yang ketiga, membedakan paragraf deskripsi dan eksposisi berdasarkan tujuan, ciri bahasa, dan isi yang disampaikan. Lanjut, memberikan contoh kalimat atau paragraf yang sesuai dengan jenis paragraf deskripsi maupun eksposisi. Yang terakhir, menerapkan pemahaman dengan menemukan dan mengklasifikasi paragraf dalam teks laporan hasil observasi. Jadi, inilah tujuan dari pelajaran kita hari ini. Untuk itu, ada pertanyaan sebelum kita lanjut pada materi? Tidak, Bu. Tidak ada, lanjut saja nak. Oke. Yang pendahuluannya. Laporan hasil observasi adalah laporan yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena. Nah, di situ juga ada tujuannya. Apa sih tujuan teks observasi? Yang mana tujuannya? Laporan ini memberikan informasi secara jelas berdasarkan fakta. Paragraf deskripsi menjelaskan secara rinci suatu objek atau keadaan seperti dapat dilihat, didengar, dan sebagainya. Fungsinya untuk menggambarkan ciri-ciri fisik, suasana, dan bagian-bagian objek. Contoh cirinya menggunakan kata sifat, detail visual, dan menjelaskan yang menggambarkan. Penjelasan yang menggambarkan. Oke? Lanjut. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi berisi penjelasan atau argumen yang bertujuan menyampaikan informasi atau meyakinkan pembaca. Fungsinya memberikan penjelasan secara sistematis dan logis. Cirinya menggunakan alasan, fakta, dan data pendukung. Cara mengidentifikasi paragraf. Yang pertama, paragraf deskripsi fokus pada detail dan gambar objek.
Yang kedua, paragraf eksposisi berfokus pada penjelasan, analisis, dan argumen. Contoh kalimat deskripsi, bunga mawar berwarna merah dengan kelopak yang lembut. Contoh kalimat eksposisi, bunga mawar sering digunakan sebagai simbol cinta karena warnanya yang merah dan harum. Contoh laporan observasi. Paragraf pertama, deskripsi. Danau itu terlihat tenang dengan air jernih, warna kebiruan, dan pepohonan hijau di sekelilingnya. Yang kedua, paragraf eksposisi. Danau memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai sumber air bagi flora dan fauna di sekitarnya. Jadi, kesimpulannya, mengidentifikasi jenis paragraf membantu dalam menyusun laporan hasil observasi yang jelas dan sistematis. Yang kedua, memahami perbedaan paragraf deskripsi dan teks eksposisi memudahkan penulis menyampaikan informasi dengan tepat. Kalian sudah pernah membuat teks eksposisi? Belum. Deskripsi? Ibu ingatkan lagi, apa tadi teks eksposisi? Oke. Hilang ingatan? Atau udah capek siang? Oke, untuk itu kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Oke. Silahkan semuanya duduk ya, Nak. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, semua siswa Ibu sudah paham? Sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Untuk itu Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak Ibu. Nanti kalian kerjakan per kelompok. Apa tujuan Ibu membagikan LKPD ini? Itu kalian Ibu bagi berkelompok menentukan dalam sebuah teks observasi ini, di sana terletak ada kalimat deskripsi atau paragraf deskripsi dan juga paragraf eksposisi. Kalian tentukan. Di sana sudah ada, baca dulu ya, Nak, pahami dulu teksnya, baru di sana ada pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Kalian lanjut berdiskusi sama teman sekelompoknya. Nanti kalian disuruh presentasi ke muka atau ke depan, ya. Ibu nanti minta dalam satu kelompok satu orang membacakan hasil presentasinya ke depan kelas. Paham? Yang dikerjakan paham, Nak? Ayo cewek, paham, Nak? Yang apa yang Bu suruh? Oke, kerjakan. Semangat untuk mengerjakan. Oke, ada yang tidak paham? Ya, oke, Ibu ulang lagi. Dalam satu kelompok, di dalam teks observasi itu semuanya dengarkan Ibu. Ayo, Nak, dengarkan Ibu. Di dalam kertas LKPD itu terdapat sebuah teks observasi. Nah, di sana kerja kalian dalam satu kelompok, teks observasi itu kan terbagi 4. Jadi, dalam kelompok 1, ya, yang akan dibahas kelompok 1 itu membahas paragraf pertama,
Kelompok 2 membahas paragraf kedua dan kelompok ketiga seterusnya. Ya. Oke, nanti kalian bacakan teks observasinya dan hasil observasinya ke depan kelas. Ya. Paham? Nanti kelompok membacakan teks observasinya terlebih dahulu, baru hasil diskusi. Hasil diskusinya. Lanjut mengerjakan. Kalau tidak paham boleh ditanya. Oke, Aga? Itu kan sudah ada, Nak. Sudah ada. Oke. Ya. Oke, sudah selesai apa belum? Sudah selesai diskusinya? Oke, ini pertanyaan. Ini maksudnya tadi semuanya. Ibu ulang lagi ya. Ini kan di dalam teks observasi ini ada 4 paragraf. Jadi paragraf yang pertama dibahas oleh kelompok yang pertama. Paragraf kedua itu dibahas oleh kelompok kedua. Jadi untuk itu nanti kalian hanya yang kalian bacakan itu cuman teks kalian saja. Ya. Paham? Oke, lanjut diskusi ya, Nak. Dibacakan nanti teks observasinya dan hasil diskusinya. Oke? Oke, ada yang belum paham? Masih belum paham? Ya, bentar ya, Nak. Iya. Yang akan kalian bahas dalam teks apa itu kan kalian disuruh mencari, membedakan mana yang teks eksposisi dan mana yang teks deskripsi. Nah, paragraf yang pertama apa tuh? Berarti kelompok 1 yang membahas. Iya, sampai paragraf 1 saja. Enggak usah. Jadi kerja kalian hanya 1 paragraf yang akan kalian tentukan. Apakah paragraf yang tersebut termasuk apa? Deskripsikah? Apakah eksposisi? Jadi tentukan alasannya nanti. Dengan alasan itu cirinya langsung. Oke? Nah, ayo kelompok ini apa yang bertanya, Nak? Bukan. Nanti yang akan kalian bahas. Oke, tunggu. Belum dapat ya? Oke, semuanya ya. Ini paragraf 2, berarti kelompok 2 menjawab paragraf kedua. Ya, nanti bacakan. Kalian baca dulu, nanti diskusi. Hasil diskusinya nanti dijawab. Nah, dibacakan paragrafnya, jadi nanti jawabannya langsung dibacakan juga hasil diskusinya ya. Oke? Ada yang mau bertanya, yang belum paham? Masih ada yang belum paham? Boleh ya tanyakan sama Ibu. Semuanya sudah jelas, Nak? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, nampaknya semua kelompok sudah selesai nih. Ibu lihat anak-anak Ibu sudah selesai, nampaknya sudah tidak ada lagi yang bekerja. Oke, untuk presentasi ke depan, silakan. Mulai dari kelompok 1, apakah sudah siap? Sudah. Lanjut, Nak, presentasinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama, saya akan membacakan paragraf yang sedang kami diskusikan.
ekosistem hutan jatuh di pesisir pantai. Salah satunya, hutan mangrove adalah ekosistem unik yang tumbuh di daerah pasang gor. Pohon-pohonnya memiliki akar tunjang yang menjulang keluar dari lumpur, membentuk benteng alami yang kokoh. Daunnya yang hijau lebat menciptakan kanopi teduh, sementara ranting-rantingnya menjadi tempat berlindung bagi berbagai jenis burung. Di bawahnya, lumpur yang kaya nutrisi menjadi rumah bagi kepiting, udang, dan ikan-ikan kecil. Udara di sekitarnya terasa lembab dan asin, dengan suara ombak yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Paragraf 1 itu berdasarkan hasil diskusi kami, yaitu termasuk paragraf deskripsi. Alasannya karena memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Ciri-cirinya menggunakan kata sifat, visual, dan melukiskan suatu objek, benda, tempat, peristiwa. Itulah hasil diskusi kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nak. Beri aplaus buat teman-temannya. Oke, terima kasih pada anak kita. Silakan kelompok 2 lanjut presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil teks observasi kami. Sebantu saya akan membacakan teks observasi itu. Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Dari total luas hutan mangrove di daerah ini sekitar 60% berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan. Selain itu, 35% populasi burung pesisir bergantung pada hutan ini sebagai habitat, dan 75% hasil tangkapan kepiting nelayan lokal berasal dari area ini. Data menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, kawasan ini mengalami penurunan luas sekitar 10% akibat aktivitas penambangan liar. Paragraf 2. Berdasarkan hasil diskusi kami, paragraf 2 eksposisi alasannya tujuannya menjelaskan atau menginformasikan suatu topik secara objektif, lugas, dan logis, menggunakan fakta dan data aktual agar pembaca memperoleh pemahaman aktual dan terperinci. Ciri-cirinya informatif, objektif, dan faktual, menggunakan bahasa baku, singkat, padat, dan jelas. Begitu hasil observasi kami. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 2 kelompok yang presentasi ke depan. Selanjutnya kelompok 3, silakan ke depan. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akar-akar tunjang pohon mangrove seperti Rhizopora apiculata terlihat sangat mencolok. Akarnya berbentuk seperti kaki-kaki raksasa yang menopang batang pohon menjangkau permukaan air. Struktur akar ini tidak hanya berfungsi sebagai penopang, tapi juga menyaring endapan lumpur dan racun, sehingga air laut di sekitarnya menjadi lebih bersih. Di sela-sela akarnya, anak-anak ikan tampak bersembunyi dari predator, menunjukkan betapa vitalnya peran akar ini sebagai tempat berlindung dan mencari makan. Berdasarkan hasil diskusi kami, paragraf 3 adalah teks paragraf deskripsi, karena menjelaskan secara terperinci suatu objek atau keadaan, seperti dapat dilihat, didengar, dan sebagainya. Cirinya adalah menggunakan kata sifat, visual, dan penjelasan yang menggambarkan. Kesimpulannya, mengidentifikasi jenis paragraf dapat membantu dalam menyusun laporan hasil observasi yang jelas dan sistematis. Oke, terima kasih kelompok 3 perwakilan dari AGA. Oke, selanjutnya kelompok 4. Diwakilkan oleh siapa?
Lanjut, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi utama hutan mangrove bagi lingkungan adalah sebagai pelindung garis pantai dari abrasi. Secara numerik, sebuah penelitian menunjukkan bahwa hutan mangrove dapat merendam gelombang tsunami hingga 70% di area pesisir. Selain itu, hutan mangrove juga memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida 3 hingga 4 kali lebih banyak daripada hutan hujan tropis, menjadikannya salah satu solusi efektif untuk mitigasi perubahan iklim. Angka-angka ini menegaskan bahwa keberadaan hutan mangrove adalah aset yang tak ternilai. Paragraf 4, berdasarkan hasil diskusi kami, paragraf 4 adalah eksposisi. Alasannya karena berisi penjelasan atau argumen yang bertujuan menyampaikan informasi atau meyakinkan pembaca. Ciri-cirinya: 1. Menggunakan alasan, 2. Data dan data dukung. Baiklah, itu saja hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada perwakilannya masing-masing. Untuk menghilangkan rasa jenuh, kita kembali ice breaking. Silakan anak ibu berdiri lagi untuk menghilangkan rasa mengantuknya. Kita perlu berekspresi dulu. Tepuk semangat. Dari pelajaran kita ini tentang mengidentifikasi teks eksposisi dan teks deskripsi dalam teks observasi. Oke, untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, tapi sebelum Ibu menutupi, kita ambil dulu kesimpulannya. Oke, dari materi Ibu tadi, apa yang bisa atau apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, silakan anak Ibu menjawab apa kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Ayo, siapa bisa? Aga, silakan. Kita jadi dapat mengidentifikasi jenis paragraf untuk membantu dalam penyusunan laporan hasil observasi yang jelas dan sistematis. Oke, yang lain ada? Lanjut, Diki. Oke, lanjut. Perbedaan paragraf deskripsi dan eksposisi memudahkan penulis menyampaikan informasi dengan cepat. Ya, terima kasih atas anak ibu semuanya telah memberi kesimpulan. Oke, selanjutnya itu berarti kita dalam mempelajari teks observasi ini, di dalam teks observasi itu terdapat paragraf deskripsi dan teks Eksposisi. paragraf teks eksposisi. Jadi untuk melengkapi sebuah teks observasi itu memakai paragraf eksposisi dan paragraf deskripsi. Oke, ada pertanyaan, Nak? Tidak ada pertanyaan? Ya, oke. Untuk anak ibu, besok kalian ibu suruh membuat sebuah penelitian tentang teks observasi. Contohnya kejadian mungkin kalian ambil atau bencana, terserah apapun bentuknya, lingkungan lingkungan sekolah atau lingkungan pasar. Paham dengan tugasnya nanti? Paham? Oke, kalau sudah paham tugas yang akan kalian lakukan, untuk itu menutupi pembelajaran hari ini kita ucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Ibu tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.